Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mengubah sebuah desa bener-bener dari nol? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang terbukti ampuh banget untuk melakukan itu. Sebuah metode yang jauh lebih canggih dari cara-cara lama. Oke, jadi pertanyaan utamanya simpel tapi penting banget, gimana caranya membangun desa yang sejahtera dari nol. Bukan karena untung-untungan ya, tapi dengan sebuah rencana yang benar-benar jitu. Nah, inilah masalah yang akan kita bedah bersama. Coba deh, kita lupain dulu cara-cara lama. Tahu kan, yang cuma pakai kira-kira, perintah dari atasan, yang akhirnya, ya gitu deh, banyak peluang kelewat. Sekarang, kita bakal bahas cara baru yang jauh lebih cerdas. Pendekatan berbasis data, digerakkan langsung sama komunitas, jadi strateginya benar-benar pas sasaran. Ini gabungan antara hati dan otak. Oke, sebelum kita ngomongin strategi yang canggih-canggih, kita harus bangun fondasinya dulu. Anggap aja ini hatinya dari semua gerakan ini. Ada 6 kunci utama, dan ini nggak bisa ditawar lagi. Jadi, keenam kunci ini tuh kayak satu siklus yang nyambung terus. Pertama, niatnya harus tulus. Terus libatkan semua orang, jangan ada yang ketinggalan. Habis itu, bagi-bagi peran yang jelas. Kalau ada peluang, sikat. Jalankan semuanya secara terbuka, transparan, dan yang terakhir, jangan lupa dievaluasi biar makin bagus lagi ke depannya. Nah, coba kita fokus ke kunci pertama tadi, niat yang tulus. Ini kedengarannya simpel, tapi ini adalah mesinnya, benar-benar mesin penggerak dari semuanya. Tanpa niat yang tulus, buat bantu, tanpa pamrih, strategi paling canggih di dunia pun bakal percuma. Oke, hatinya udah kuat, fondasinya udah mantep. Sekarang, saatnya kita pasang otaknya. Dan otak dari semua operasi ini adalah data. Disinilah semua harapan dan ide-ide keren itu diubah jadi rencana yang beneran bisa jalan. Ada kutipan yang ngena banget nih. Siapa yang punya data, dialah pemenangnya. Keren kan? Di zaman sekarang, data itu ibarat senjata paling ampuh. Kalau kita mau bangun desa, ya kita harus kenal dulu medan perangnya. Dan cara satu-satunya, ya lewat data. Terus gimana caranya dapat data ini? Nah, ada alatnya, namanya Baseline Survey atau disingkat BLS. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita lagi nge-CT scan satu desa. Bener-bener kelihatan semua dari mana masalahnya sampai di mana potensi yang selama ini nggak kelihatan. Dan ini loh yang bisa diungkap sama BLS. Kita jadi tahu siapa aja yang miskin atau nganggur. Siapa nih yang punya potensi jadi pemimpin lokal, yang disebut patriot desa. Lahan mana aja yang kosong dan bisa dimanfaatin. Kondisi jalan gimana, sampai perputaran duit di desa itu kemana aja. Ini bukan lagi kira-kira, ini data presisi. Nah, begitu data dari BLS udah di tangan, kita bisa mulai membedah desa itu jadi 4 sumber daya inti. Ini adalah aset-aset utama yang bakal kita garap. Lihat deh, dari data ini, kita jadi bisa jawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Soal tanah, kita tahu siapa pemiliknya, mana yang nganggur. Infrastruktur, jalan mana yang harus didulukan perbaikannya biar lancar. Ekonomi, gimana caranya biar duit warga nggak lari keluar desa. Dan yang paling penting, soal orangnya. Bantuan jadi tepat sasaran, by name, by address. Oke, hati udah ada, otak udah jalan. Sekarang bagian serunya, gimana dua hal ini kerja bareng buat mengubah semua rencana tadi jadi kenyataan di lapangan nih. Alurnya tuh rapi banget. Langkah pertama kita latih dulu para pemimpin lokal, para patriot desa. Terus, mereka yang turun langsung buat melakukan BLS. Nah, dari data hasil survei itu, baru disusun rencana pembangunan yang benar-benar spesifik buat desa itu. Proyeknya dijalankan bareng-bareng sama komunitas, dan terakhir, hasilnya diukur pakai KPI. Jadi jelas, berhasil atau enggak. Siklus ini muter terus. Terus hasilnya gimana? Ini dia yang bikin merinding. Ada contoh nyata, setelah setahun program berbasis data ini jalan, jumlah keluarga miskin jadi 0. Ya, Anda nggak salah dengar, NOL. Ini bukan sulap, ini bukti nyata kalau sistem yang presisi itu benar-benar bekerja. Pertanyaannya, apa yang jadi lem perekat dari semua proses ini? Jawabannya satu, kepercayaan. Kepercayaan ini lahir dari mana? Dari transparansi. Ingat kan, salah satu dari 6 kunci fondasi di awal tadi? Tanpa rasa saling percaya, data sebagus apapun, strategi secerdas apapun yang nggak akan jalan. Jadi kalau mau disimpulkan, rumusnya simple tapi powerful banget. Kita butuh prinsip kemanusiaan sebagai hatinya, yang ngasih niat tulus dan kepercayaan. Terus kita butuh strategi berbasis data sebagai otaknya, yang ngasih arah yang tepat. Nah, gabungan keduanya ini, hasilnya adalah komunitas yang maju dan sejahtera. Kita sudah lihat gimana cetak biru ini bisa mentransformasi sebuah desa.
Sekarang, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Kalau cetak biru ini bisa sehebat itu untuk sebuah desa, kira-kira apa yang bisa ia bangun untuk komunitas Anda? Coba renungkan.